Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun saga, kurang kompak. Daun salam daun saga, yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan masuk surga. Daun salam dicampur kentang, yang jawab salam mudah-mudahan cepat lunas utang. Mana ibu-ibu yang kenceng aminnya? Ibu punya utang apa? Utang apa, Bu? Utang gamis ya? Ini udah lunas apa belum? Ketahuan, yang belum lunas memakai kerudungnya rada mengsyol. Ya malah dibenerin, ketahuan jadi belum lunas. Bu, pengen gak yang punya utang biar cepat lunas? Pengen tahu tipsnya? Dibayar, insya Allah cepat lunas, amin. Ya Allah ya Rabbal. Ikan asin di laut Bali, nemu penyu di laut Jakarta. Hadirin jamaah kita berjumpa kembali dengan yang unyu-unyu kijaka cinta. Prikitiu. Ubur-ubur ikan lele. Ngopi le. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlah. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. عندها جنة المأوى. وقال تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. وقيل في عقيدة العوام وقبل إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترض عليه خمسا بعد 50 farad. Waqala peti jamu sudah muncul, rajin-rajinlah meminum jamu. Cakap. Bu, kalau ada pantun tolong bilang. Rajin-rajinlah meminum jamu agar badan sehat dan kuat. Rajin-rajinlah menuntut ilmu agar bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Rabbal. Subhanallah, walaupun kondisinya
habis turun hujan, insya Allah jamaah daripada Masjid Baitur Rahman insya Allah tetap semangat. Amin. Ini siap pengajiannya mau sampai jam 1 siap? Jam 1 siap? Jam 2? Jam 3? Masya Allah luar biasa. Pak RW berarti ini jamaah di sini luar biasa rajin nggak bohong. Mana iya pengajian sampai jam 3. Jadi ngaji mah nggak usah lama-lama Pak RW ya. Singkat, padat, cepat, tepat, melekat. Yang penting pulang-pulang bawa cocok kita. Apalagi buat penceramah biasanya ini mah bukan ngingetin panitia, bukan. Biasanya dikardusin buat yang ceramah, buat yang qori. Betul apa betul? Bicara kardus, saya punya memori dulu di tahun 2013 ngisi acara di daerah Serang. Waktu itu dibekelin kardus sama panitia. Ini bukan request, tapi kalau ada tolong disiapin. Waktu itu diisi sama nasi, bekakak, jeruk, apalagi dukuh, apalagi tadi itu yang ada tuh. Termasuk mohon maaf di dalamnya ada kue yang namanya kue rengginang, Bu. Tahu kue rengginang? Perjalanan pulang dari Serang saat itu saya bawa motor repo pulang ke Rajek. Perjalanan jauh dari Serang, kardus berkat saya taruh di depan. Subhanallah melewati jalan Cikande, jalan Balak Raja, pas flyover Cikupa, Masya Allah ini kardus ngebuka, Bu. Pas turunan flyover Cikupa, kardus ngebuka, tali rapiak putus, jeruk mental, bolu jatuh, termasuk kue rengginang ngegelinding. Akhirnya Masya Allah Pak RW, jam 1 malam saya standar motor ngejar-ngejar rengginang. Untung ada lampu merah di sana, rengginang berhenti, saya ikut berhenti. Alhamdulillah. Jadi wayahnya pesen ke panitia, ke Pak RW, wayahnya malam ini mah tali rapian yang rada kencengan dikit. Paham meren? Alhamdulillah. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para hujjaj, tokoh masyarakat, bil khusus yaitu guru kita semua, Bapak Ketua MUI Kecamatan Jatiuwung, dan juga yang saya hormati Ketua DMI Kecamatan Jatiuwung, yang mudah-mudahan para guru-guru kita, para ustadz kita, para kiai kita mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan berkah rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Kenapa yang pertama adalah para alim ulama, para kiai, para ustadz? Karena mohon maaf, di mana-mana tempat, di mana-mana perumahan, di mana-mana kampung itu butuh yang namanya us. Betul apa betul? Ngeriung butuh sama us. Imam sholat juga us. Tahlilan juga yang memimpin us. Termasuk yang talqin di kuburan juga us. Berkah jadi ustadz mah, insya Allah. Betul apa betul? Makanya doain mudah-mudahan ustadz kita, guru-guru kita di tempat ini mudah-mudahan sehat. Repot kalau nggak ada ustadz, coba giliran suruh ngimamin, ustadz yang biasa imam nggak ada. Yang satu lagi pulang kampung, yang satu lagi kondangan jauh, yang satu lagi mencret. Ada RT sama RW doang. Punten, kebenaran RT dan RW-nya nggak biasa imam. Akhirnya pak dorong-dorong. Kata RT, monggo imam sholat maghrib. Kata RW, lu kan bawahan gua, maju. RT, nggak siap saya, RW saja.
RW ngedorong, kamu saja. Akhirnya RT didorong, suruh imam. Dengan modal nekat, sebelum dimulai, RT balik kanan. Megang mic, hadirin jamaah sekalian, berhubung Bapak Ustadznya nggak ada, wayahnya maghrib ini mah kita libur. Anak kecil yang di belakang, hore alhamdulillah. Disemprot sama RW, ngapain lu ngomong begitu? Sholat nggak ada liburnya. Betul apa betul? Udah kamu aja jadi imam. Akhirnya RT dengan modal nekat jadi imam. Masya Allah, takbirnya luar biasa. Allahu Akbar. Ya, ini takbiratul ihram. Walaupun suaranya enak kayak Kori tadi, Ibu, pengen nggak punya anak atau menantu nanti yang kayak Kori tadi pengen? Ambil aja beliau. Masya Allah. Walaupun Kori, mohon maaf Kang Ustadz Khairino Pandra, ketika takbiratul ihram tolong jangan dikoriin. Iya, jangan sampai mentang-mentang Kori internasional giliran takbiratul ihram takbiratul ihram masya. Ceritanya RT jadi imam, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. RW di belakang, cocok nih, belum mulai sholat si RW. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Mantap deh, lanjut. Belum mulai sholat juga. Sampai ujungnya waladdallin. RT bingung mau baca surat apa. Mau baca kulhu, udah biasa. Baca kul ya, udah biasa. Akhirnya pilih surat yang rada keder. Surat Al-Qadar. Giliran baca Bismillahirrahmanirrahim. Sarung RT udah mulai basah. Kaki udah mulai geter. Karena enggak biasa. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata RW. Til. Kata RW. Kan akhirnya nyampe di telinga RT sebagai imam. Oh, til. Ingatnya tilnya doang. Wa ma adraka ma lailatul qadr. RW nyaut. Tul. Yang nyampe tulnya doang. Nggak inget awalnya. Maklum, lagi sholat kurang konsen. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kata RW, til. Akhirnya RT emosi, balik kanan, balik badan. Woi, apa-apaan? Tadi tul, sekarang til. Tadi tul, sekarang til. Yang bener mana? Akhirnya ganti surat. Udah jangan marah-marah. Ganti surat aja. Bingung-bingung amat. Ganti surat ya RT. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu. Macet. Poho. Enggak ingat. Illa alladzina amanu. Nengok kanan ke RW. Amanu. Kata RW, masa bodoh. RW-nya juga emosi.
ngelok ke kiri amanu masa bodoh teuin cek jamaah deui amanu akhirnya bingung amanu seketemunya amanu sallu alaihi wasallimu taslima nyasar kata RW ganti surat lagi teh itu nyasar marhabanan kalau ke situ akhirnya udah yang mudah aja ya yang mudah aja yang pendek oh ingat surat yang pendek surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ngeblank. Inna akhirnya saking keselnya sholat anak-anak yang di belakang nyaut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bubar sholat jamaah gara-gara nggak ada yang biasa imam oleh karenanya yuk kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita ya ustadz-ustadz kita mudah-mudahan sehat walafiat amin ya Allah ya Rabbal yang saya hormati yaitu Bapak Kapolsek Metro Jatiuwung masih hadir beliau subhanallah. Yang saya hormati yaitu Ketua DKM Masjid Jami' Baitur Rahmah Abuya Ki Haji Gusti, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Ya berkah rezekinya, tambah rezekinya, tambah istiqomahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para kesepuhan, para ketua RW dan ketua RT dan juga para jamaah, ibu-ibu majelis talim serta tim hadroh. Ini apa nama tim hadrohnya ini Kang Ustaz? Tim hadrohnya namanya apa ini grupnya? Apa nama grupnya Kang Ustaz Batur? Apa Kang Ustaz? Mudah-mudahan tim hadroh kita insya Allah semangat ya, berkah amin ya Allah ya Rabbal jamaah. Hei jamaah, ini ngajinya siap sampai jam 3 siap, tapi saya yang kagak siap nih, mohon maaf jamaah. Ini kondisi suara lagi kena flu ya, mohon maaf dimaklum ya jamaah. Insya bagaimana aku kan betah ceramah sementara hatiku resah gelisah. Jangankan menjamuku dengan kue kesukaanku, secangkir kopi pun tak tersedia. Kopi di mana kau kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Aku sepi menyendiri, berselimut sunyi, tanpamu akapi. Masya Allah. Ya, mumpung megang gelas, mohon izin para jamaah, saya minta doanya mudah-mudahan diberi kelancaran mau minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang Pak RW. Jamaah, hei jamaah, cinta enggak ke Nabi? Sayang enggak ke Nabi? Kalau kau cinta Nabi bilang cinta, kalau kau rindu Nabi bilang rindu,
Kalau kau cinta Nabi, kalau kau sayang Nabi, kalau kau kangen Nabi, bilang amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Lalu kalau bicara cinta, what the meaning is love? Apa itu cinta? Bu, tahu nggak yang namanya cinta? Cinta itu mungkin kalau menurut anak muda cerita indah namun tiada arti, betul. Tetapi kalau menurut para santri, para ustadz, para kiai, cinta itu wal hub, syai'un la yura wa la yumassu walakin yuhassu. Cinta itu tidak bisa dipandang oleh mata, betul. Cinta itu bisa tidak dipegang oleh raga, tetapi cinta itu kuat cetar membahana, bikin pot-potan di dalam dada. Itu teh namina bertahan satu cinta, bertahan satu Ay, ibu-ibu apal ya Pak RW kumaha ye. Bertahan satu cinta, bertahan satu Buat siapa cinta kita? Buat Allah Rabbul Izzati. Buat siapa cinta kita? Buat Kanjeng Nabi, yang insya Allah cinta itu adalah cinta yang sejati, yang sekali jajal nancap ning hati. Betul apa betul? Dan insya Allah akan mendapatkan berkah dan ridho ilahi. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebagai bukti cinta kita kepada Kanjeng Nabi, yuk mari kita perbanyak baca sholawat. Insya, karena dalam keterangan dalam kitab Tangkihul Qaul, di sana ada hadis Rasulullah yang luar biasa indah. Kata beliau Rasul, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku, kata Nabi, satu kali saja, maka Allah akan limpahkan pahala, rahmat, kebaikan 10 kali lipat. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan barang siapa yang membaca solawat 1000 kali, apa kata Nabi? Lam yamut hatta yubasyara bil jannah. Dia tidak akan mati, dia tidak akan meninggal sehingga dia melihat nanti tempatnya di dalam surganya Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Siap solawatan, siap tim hadrah. Insya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada man bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil milai salatan daimatan bidawami mulkillahi. Iwa bandeng, iwa bandeng, iwa sepat. Percuma ganteng, percuma ganteng, orang kelam salat. Iwa hiu, iwa hiu, anak papat. Percuma ayu, percuma ayu, orang kelam salat. Allahumma
salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu alaihi. Jamaah, hei jamaah. Ya sekarang kita mulai ngat, siap ngaji. Insya hadirin jamaah rahimakumullah. Berbicara hikmah dan kisah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana perjalanan Isra wal Mi'raj ini adalah perjalanan spiritual Rasulullah, yang mana perjalanan Isra Mi'raj ini tidak akan mungkin diterima oleh logika manusia biasa, tidak akan mungkin diterima oleh nalar manusia biasa, tetapi akan diterima oleh keimanan dan juga tauhid yang mantap. Betul apa betul? Betapa tidak? Karena efek dan imbas daripada peristiwa Isra wal Mi'raj ini, sebagian besar orang kafir Quraisy saat itu ataupun yang sudah masuk Islam saat itu kembali murnaudzu. Saking luar biasanya hikmah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Latar belakang dan sebab musabab Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling masyhur ini, yang pertama dikarenakan Rasulullah itu sedang dalam keadaan berduka, sedang dalam keadaan bersedih hati. Oleh karenanya sebagai tasliyah kepada Rasul, sebagai hiburan kepada Rasul, Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kanjeng Nabi untuk jalan-jalan ke atas langit. Betul apa betul? Ini pelajaran bagi bapak-bapak selaku suami. Kalau ibu-ibu lagi galau, kalau ibu-ibu lagi gegana, tahu gegana bu? Gelisah, galau, merana. Jangan sekali-kali bapak selaku suami ngebisikin yang namanya ke puskesmas. Coba bisikin sekali-kali ke toko mas, bu langsung buringas. Betul? Coba sekali-kali bisikin, ya mah shopping yuk, bu. Cocok bu? Cocok? Dasar mata duitan. Betul apa betul? Karena yang ada dalam mindset seorang perempuan, seorang istri itu hanyalah betul pak? Ini korbannya ini yang jawab. Iya, lostuin boga salah kindak hidang kurus krempeng nu penting lo badu. Lostuin salaki jarang balik sebulan sekali, setahun sekali nu penting sering ngirim mandu. Betul apa betul? Maka wajar yang meninggal duluan tuh banyaknya suami. Betul apa betul? Karena apa? Tekanan batin bu. Tekanan batin, Masya Allah. Tetangga banyak yang cerai, itu gara-gara orang tua banyak yang marah, itu juga gara-gara RT RW jadi pasea, itu gara-gara saya ceramah di sini, juga gara-gara astagfirullah, gara-gara diundang ku Pak RW jeung panitia, gara-gara duit seolah-olah. Masya Allah. Ya jujur jamaah, malam ini sebenarnya saya harusnya di Cianjur bu. Tapi berhubung di Cianjur nggak ada undangan, ngapain saya jauh-jauh ke sana? Yang pasti aja ke Keroncong, betul apa betul? Alhamdulillah, bu, sayang nggak ke suami kalau nggak ada duitnya.
Sayang nggak ke suami kalau nggak ada duitnya? Jawab Bu Haji. Ini mah jangan sampai kalau ada duit abang sayang, nggak ada duit abang di. Astagfirullah. Berarti sama aja kayak orang racik ibu-ibunya. Masya. Sebab pertama, kenapa Kanjeng Nabi pada saat itu sedang bersedih hati? Karena pertama Kanjeng Nabi setelah ditinggal istri beliau yang tercinta, istri yang sangat menyayangi beliau, istri yang sangat mendukung dakwah beliau, istri yang sangat luar biasa mengorbankan harta beliau, yang awalnya beliau adalah seorang janda terkaya di kota Mekah, tetapi ketika beliau meninggal dunia sampai sebagian badannya ini tidak tertutupi oleh kain kafan. Masya. Siapa beliau? Siti Khadijah Al-Kubra. Meninggal dun. Bu. Kira-kira kalau ada opsi pilihan, lebih baik suami dulu yang mati apa ibu dulu yang mati? Suami dulu. Masya Allah, ini kayaknya ada masalah apa dengan suaminya? RW ngomongnya sambil melotot lagi. Suami dulu Pak Ustadz. Masya Allah. Ya, Bu, kira-kira ini sedih nggak kalau ditinggal mati suami? Sedih nggak? Sedih. Ayo seneng. Ini mah giliran bapak-bapak yang seneng. Ada dulu ceritanya ibu-ibu ditinggal mati suaminya, di malam pertama sampai malam ke-7 nangis aja. Ya, malam pertama, malam kedua nangis, sampai malam ke-7 nangis. Ditanya sama anak-anaknya, Mak kenapa nangis mulu? Dari malam pertama ditinggal bapak nangis, sampai malam ke-7 ini nangis. Emang kenapa Mak kangen sama bapak? Apa jawab istrinya yang ditinggal suaminya? Bukan nak, Mak bukan kangen sama bapakmu yang sudah mati, bukan. Tapi Mak sedih ngelihat yang tahlilan dari malam pertama sampai malam terakhir peot-peot semua. Nggak ada yang ganteng, nggak ada yang muda maksudnya, betul. Karena yang rata-rata tahlilnya udah aki. Betul apa betul? Sama di sini sama. Masya Allah. Pak, kira-kira kalau dikasih opsi, mending istri dulu yang ninggal apa bapak dulu yang ninggal? Istri dulu. Cocok. Kebiasaannya kalau suami ditinggal mati oleh istri, baru 100 hari istrinya Pak RW, punten contoh, istrinya Pak RW Sambas meninggal dunia. Pak RW Sambas ayah jahe lewat hayang kawin. Betul apa betul? Contoh ini mah Pak RW. Baru beres 40 poe, istrinya Pak RT meninggal dunia. Ayah jahe lewat hayang kawin. Betul apa betul? Nu paling sadis, nu paling kejam, istrinya Kang Ustadz Fatur masih melotot, masih ambekan. Kang Ustadz Fatur hayang kawin deui. Doakan amin ya Allah ya Rabbal. Ini salah satu doa beliau yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya. Yang kedua, dikarenakan wafatnya atau meninggalnya paman beliau, yaitu paman beliau yang sangat menyayangi dan juga menjaga beliau Rasulullah, yaitu pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Oleh karenanya setelah ditinggalnya dua orang yang sangat dicintai dan juga sangat disayangi oleh Rasul, serta orang ataupun sosok yang sangat menolong Rasul dalam dakwah Islam, Masya Allah, setelah kehilangan dua sosok ini,
Kanjeng Nabi sebagai sifat a'radul basyariyah, Nabi ini mempunyai sifat sedih, ya, sifat sedih. Oleh karenanya dihibur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, ini dikarenakan perpaduan dan juga perdebatan antara langit dan bumi. Kata langit dengan nada sombongnya berkata, bumi, lihat, ana khairun minki, saya lebih baik daripada ente bumi. Kenapa? Di ane ada matahari, di ane ada bulan, di ane ada bintang, di ane ada surga, di ane ada arus, di ana ada Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Subhanallah. Bumi enggak mau kalah. Kata bumi, nyet, ente jangan sombong dulu. Lihat di ane. Di ane ada sungai-sungai. Di ane ada gunung-gunung. Di ane banyak mall, tempat shoppingnya jamaah Masjid Baitur Rahmah. Di ane ada Baitullah, tempat tawafnya orang-orang yang haji ataupun Ibu pengen gak umrah? Ibu pengen gak berangkat haji? Punya ongkosnya? Selamat bermimpi. Pengen dikasih doanya, pengen? Siap ngikutin? Mudah-mudahan dengan barokah malam ini, sambil tadi ditemani turunnya hujan, ya Bu, lebih baik kita ibaratnya kedinginan karena ditemani turunnya hujan daripada kita ditinggalkan ya ketika kita lagi sayang-sayangnya. Betul apa betul? Masya Allah. Bu, ikutin Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dolwah ngadol sawah. Punya enggak bu sawahnya? Di keroncong masih ada sawah? Enggak ada. Diganti doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dolbil ngadol mobil. Punya mobilnya, enggak punya juga, ganti doanya. Allahumma dolki ngadol salaki. Jual bisa daripada tidur baik. Betul betul. Tapi ada doanya, serius ini Bu. Ya, doa ini ada di dalam kitab Dalailul Khairat. Ya, karangan di situ banyak ya, di antaranya adalah Syekh Hasan Al-Busairi. Ya. Ikutin Bu, mudah-mudahan ini diijabah dan juga kita dinasibkan berangkat haji ataupun umrah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir alaina ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam min qabli an tumitana. Artinya ya Allah, mudahkanlah bagi kami untuk berziarah ke tanah haram-Mu dan juga di tanah haram Kanjeng Nabi min qabli an tumitana, sebelum kami diwafatkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Terus kata bumi, langit, di ane ada salah satu makhluk Allah, kekasih Allah, manusia pilihan, yang mana Allah sendiri berucap dalam salah satu hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad lama khuliqal aflak. Andai saja tidak ada engkau ya Muhammad, niscaya tidak aku ciptakan isi alam semesta ini. Itu ada di ane, kata Bu. Ada di saya yang namanya Muhammad. Akhirnya dari jawaban bumi yang terakhir ini, langit nggak bisa jawab. Langit diam, langit minta doa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan yang namanya Muhammad, kapan waktunya engkau angkat untuk bisa naik ke atasku. Subhanallah, Masya Allah. Dan di dalam perjalanan Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi ini ditemani yang namanya hewan buruk.
Buruk ini adalah salah satu hewan yang ada di dalam surga. Di antara ribuan buruk, ada satu buruk yang mana saat itu sedang sedih, nggak mau makan, nggak mau minum. Pas ditanya sama malaikat Jibril, "Hei buruk, ente kenapa yang lain lagi pada senang-senang, lagi pada bercanda, lagi pada senang-senang, lagi pada makan minum, ente kenapa? Badan ente juga kurus kerempeng. Kenapa ente nggak pada makan, nggak minum?" Kata buruk yang lagi galau ini, "Saya sedang kasmaran, saya sedang menahan rindu." Rindu ke siapa? Rindu kepada yang namanya Muhammad. Mudah-mudahan saya bisa jumpa denganmu yang namanya Muhammad. Oh begitu. Masya Allah. Ini benar kalau orang yang sedang nahan rindu, yang lagi kasmaran, itu konon katanya nggak enak makan, nggak enak. Betul apa betul? Betul Pak RW? Mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu. Ini salah ngundang Pak RW? Mau apapun teringat padamu ya Nabiku. Akhirnya Masya Allah, dengan izin Allah, buruk yang tadinya sedang galau, yang sedih hati, ini dipilih oleh Allah untuk menemani perjalanan Rasulullah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Masya Allah. Perjalanan Isra wal Mi'raj ini dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diperjalankan oleh Allah dalam ayat surat Al-Isra yang tadi Al-Qari dibacakan, bahwasanya subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-ayat. Maha suci zat yang telah memperjalankan. Ini kalimatnya make kalimat asra, bukan kalimat sara. Asra artinya diperjalankan atau Allah yang memperjalankan. Jadi kalau Allah yang berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin. Betul? Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi kalau Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Betul apa betul? Ibaratnya begini, ya, ada dua semut. Dua semut ini, semut A dan semut B. Semut B cerita ke semut A, "Mut." Apa mut? Sama-sama semut. Semut A dan semut B. "Aneh habis dari Lampung." Dari Lampung? Lah, yang benar, ente kan semut, ke Lampung kan nyebrang lautan, mana bisa? Bisa, kata semut B. Gimana ceritanya? Ente pasti mati tenggelam ke bawah laut. Ya, nih ceritanya begini. Saya masuk ke pecinya Pak RW Sambas. Pak RW Sambas berangkat kondangan ke Lampung. Saya masuk ke dalam pecinya. Pas nyampe Lampung saya keluar. Iya, ngelihat situasi kondisi di Lampung. Nah, pas Pak RW Sambas mau pulang, saya masuk lagi. Nyampe di sini di Tangerang. Begitu ceritanya. Mungkin apa tidak? Mungkin. Begitu juga Masya Allah perjalanan Rasulullah. Ya, dalam Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina di Baitul Maqdis. Ini kalau secara jarak ini kurang lebih 1500 km. Kalau ditempuh dengan perjalanan onta butuh waktu 40 hari 40 malam. Kalau ditempuh dengan perjalanan jalan kaki ini bisa butuh waktu 2 bulan lebih. Tapi kalau ngesot bisa setahun. Betul apa betul? Lah ini bisa ditempuh oleh Rasul
Ba'da Isya beliau diperjalankan, sebelum subuh beliau sudah balik lagi. Subha. Yakin apa tidak? Percaya atau tidak? Yakin adanya Isra wal Mi'raj? Ayat tentang Isra ini dalilnya qat'i, karena sudah ada nas di dalam Al-Quran pada surat Al-Isra ayat yang pertama yang tadi dibacakan oleh qari kita, ya, subhanalladzi asra. Oleh karenanya barang siapa yang mengingkari akan Isra-nya Nabi, faqad kafara. Barang siapa yang mengingkari akan Isra-nya Nabi, maka dia sungguh telah kafir. Na'udzubillah. Bahkan huwa sababun min asbabir riddah. Itu adalah menjadi salah satu sebab daripada sebab-sebab kemurtadan. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini surat Al-Isra ayat 1 dengan kalimat tasbih. Di antara faidah kalimat-kalimat tasbih yang Allah tempatkan di dalam awal-awal ayat itu mengabarkan dan juga memberikan berita bahwasanya akan ada berita besar yang Allah akan ceritakan di dalam ayat tersebut. Subha. Kemudian Allah memberikan lafaz asra, artinya kanjeng Nabi ini diperjalankan oleh Allah. Kita lihat kalimatnya dari segi nahwiyah dan juga sarfiyahnya. Asra ini adalah wajannya af'ala, wajannya akrama, yaitu thulathi majid warna awal, yang mana ini memberikan pengertian bagi kita bahwasanya Rasulullah ini benar-benar diperjalankan oleh Allah Dat yang Maha Kuasa. Linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu. Masya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di tengah perjalanan Isra-nya kanjeng Nabi ini diperlihatkan oleh satu ibrah kehidupan dari umatnya, yang mana umatnya ini kepalanya dibentur-benturkan hingga hancur, balik lagi, dibenturkan lagi, balik lagi. Kemudian kanjeng Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, Bu, ini saya rada takut, ibu-ibu melotot, nggak ada suaranya. Kanjeng Nabi sekalipun ibaratnya beliau kekasih Allah dan makhluk yang paling mulia, tetapi ini mengajarkan kepada kita agar mempunyai guru, dan guru kanjeng Nabi ini adalah malaikat Jibril. Artinya di dalam kita beragama usahakan kita punya guru. Jangan sampai guru kita adalah Syekh Googly dan juga Syekh YouTube, tetapi harus punya guru yang benar-benar valid sanadnya. Insya Pak RW, di sini di masjid ini pengajiannya seminggu berapa kali? Seminggu berapa kali? Pengajian bapak-bapaknya seminggu berapa kali? Seminggu sekali. Ibu-ibunya? Jangan ditanya ibu-ibu mah. Tiap hari ada, benar apa benar? Hari ini di musola itu, hari besoknya di musola ono. Tiap hari juga seragamnya beda-beda, benar? Masya Allah, hari Senin ungu muda, hari Selasa putih, hari Rabu hijau muda, hari Kamis biru tua, hari Jumat kuning coksu, hari Sabtu merah marun, hari Minggu hijau toska. Ya, seminggu 7 hari seragamnya rupa-rupa, suaminya paru-paru. Benar apa benar? Gimana nggak paru-paru Pak RW? Masya Allah, tiap hari mikiran kreditan. Bener? Gamis, datang lagi gamis, Pak.
Ini model baru, model Syahrini, model Ashanti, Masya Allah. Tapi insya Allah berkah, nggak apa-apa Bu ya. Yang penting dipakai ibadah. Kelihatan di sini insya Allah ahli surga semuanya. Istri yang solehah semuanya. Di sini mah, tapi nggak tahu baru nyampe pagar rumah. Ya kayak orang tanjakan, kayak orang rajak sana, Masya Allah baru nyampe pagar rumah udah main tarik aja itu kerudung. Ya Allah udah nyampe di rumah, yang gamis baru diganti sama pakai daster yang udah keteknya bolong. Dipakai masak goreng ikan asin asap kemana-mana. Ya Allah itu ke bawah tidur sama suami. Mana eta kutang udah diganti pakai peniti. Giliran Pak RW mau naik ketojos peniti infeksi lagi. Masya Allah. Giliran Pak RW mau pengen sama istri udah kecapean karena siangnya masak bebenah di imah. Pas dideketin sama Pak RW dari kaki udah bau balsem. Rada ke atasan ke tangan, bau sopel. Ya Allah di sini bau presker. Ya ini pasang koyo cabe kata PWR sialan Sarmona. Ini panas semua mana yang mau dicium? Ya Allah. Bu. Pernah nggak nawarin dulu ke suami? Jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Sebagai istri solehah, Bu, pernah nggak nawarin dulu nama suami? Nawarin apaan? Masya Allah, Bu, Ibu, ya istri kalau yang nawarin duluan sama suami, insya Allah pahalanya luar biasa berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu pernah nggak nyuciin baju suami? Sering. Tiap hari. Yang nyuci ibu apa mesin cuci? Nah ini pertanyaannya. Ya. Karena dalam keterangan, ya salah satunya dalam kitab Uqudul Luzain, barang siapa yang mencuci baju suami, ya, maka fastaghfarat kullu ma talat alaihi syamsu. Setiap yang tersorot oleh matahari dan juga peretan-peretan baju yang ibu peres, tetesannya ini akan jadi malaikat yang mendoakan ibu sebagai istri yang mencuci baju suami. Alhamdulillah. Wah ini besok kayaknya rajin semua nyuci baju suami. Bahkan yang lagi dipakai juga minta langsung, Pak, baju lepas, masih pergi, lepas. Pengen dapat pahala, insya Allah. Tapi sekali lagi Bu, ketika mau nyuci baju suami, sering meriksa kantong suami, sering dirogoh. Kalau misalkan ada kresek, ibu kira-kira pas ini nyabut ini, kira-kira ada warna merah, ibu bilang nggak suami? Izin nggak ke suami? Langsung bilang apa? Rezeki mama solehah. Masya Allah. Bu, mohon maaf. Dalam keterangan kitab yang sama, man akhadha mala zawjiha bi ghairi idnihi fa ka'annama saraqat sittina marrah. Barang siapa yang mengambil harta suami, duit suami tanpa izin suami, maka laksana dia nyolong 60 kali. Denge genta. Wajib. Ya, Bu Ayu, Bu Ayu, Bu Titi, Porodia ada, Ayah, Po Icot, Po Mariam, Masya Allah, Bu Haji Lubis, Ayah baik nama pasarannya, Masya Allah. Bu, kira-kira kalau ibu nemu duit di kantong suami pas mau nyuci, kira-kira izin apa kagak? Ngasih tahu ke suami apa kagak? Pantesan ini pelakunya. Maka jangan kaget Pak RW kalau duitnya sering hilang. Pak RW mah gara-gara duitnya sering hilang sampai ibaratnya pergi ke dukun. Perginya sama istrinya. Ya minta pencerahan ke dukun.
Ya, Pak Dukun. Ya. Ini duit saya hilang mulu. Kalau di rumah kira-kira apa atau siapa yang ngambil? Oh, bentar. Saya ambil baskom dulu. Ada airnya. Oh, diterawang sama dukun. Ini yang ngambil orang dekat. Istrinya Pak RW, Bu RW, udah orang dekat. Terus ciri-cirinya gimana kata Pak RW? Ciri-cirinya rambutnya agak keriting. Aduh, tambah ini aja istrinya Pak RW. Ya, terus ciri yang lain Pak RW gimana? Pak Dukun gimana? Ada tai lalatnya di pipi kanan. Terus warna kulitnya kuning langsung. Wah, lah kok cirinya kayak di istri saya? Ya iya, emang istrimu Pak RW yang ngambil. Betul apa betul? Masya jamaah. Hei jamaah. Kemudian malaikat Jibril menjawab, hadhihi ummatuka alladzina tatakassaluna 'anis shalah. Wahai Muhammad, itu adalah contoh umatmu yang dijedor-jedorkan kepalanya hingga hancur. Itu adalah contoh umatmu, Mat, yang mana mereka suka enggan dan bermalas-malasan melaksanakan berat melaksanakan subuh kesiangan zuhur asar maghrib isya subuh molor bae zuhur main HP asar maca WA wae maghrib nonton TV isya sinetron. Masya Allah, ini ada orang yang model gitu ada? Mana orangnya? Ini kadang mau sholat isya aja nunggu iklan TV, nunggu iklan sinetron bener. Udah memesen ke anaknya, ceng emak mau sholat, ya lagi iklan nih, ya sinetron si Andin. Tahu si Andin? Tahu si Andin ya? Yang dulu sempat viral itu ya. Masya Allah, si Andin itu punya anak namanya si Rena. Ya Allah, itu nggak keurus waktu si Andinnya di penjara. Padahal si Andin itu nggak salah, yang salah itu saudaranya. Benar nggak? Itu saksinya ada, itu ojek online ternyata. Ye nggak apal, cuma istri pas lihat saya ada di samping begitu. Masya Allah, Bu. Ini kadang kita mau sholat diatur sama tip, diatur sama hap. Bu, kira-kira kalau ditanya lebih banyak mana lihat HP sama lihat Quran? Baca Quran sama baca WA? Masya Allah, berarti nggak jauh beda sama orang Rajek. Ternyata asalnya dari sini. Masya Allah. Giliran mau sholat nunggu iklan di TV, nitip ke anaknya, ceng ini remotenya, emak mau sholat dulu. Sholat beneran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 menit beres. Giliran pas tahiyat akhir, anaknya nyaut, "Ma, ini sinetronnya udah mulai, Ma." Assalamualaikum, assalamualaikum. Tanpa istighfar, tanpa doa. Masya. Bu, coba lihat, kita tengok ke belakang. Orang tua kita dulu, Masya Allah, belum kenal yang namanya HP, betul? Belum kenal yang namanya TV. Sholat orang tua kita dulu mah pada khusyuk. Betul apa betul? Khusyuk. Ya, Masya Allah, habis sholat wiridan, apalagi kalau malam Jumat, Masya Allah, suaminya baca Yasin, istrinya baca Yasin, anaknya baca Yasin subhan. Bahkan ibu-ibu dulu menyusun anak juga mulutnya sambil baca Betul apa betul?
Anaknya makanya jadi nurut, anaknya pada soleh, nurut ke orang tuanya. Kalau diomongin diem. Ya, coba kalau anak sekarang. Ya, pasti tanya, hei, kamu udah makan belum? Kamu udah enggak? Ya, kamu tanya-tanya. Coba kalau ini terjadi nanti di kubur. Anak yang model begini, ketika ditanya sama malaikat munkar nakir, hei, siapa namanya nih? Siapa? Hei Ferry, marrobuka. Gara-gara model tadi gaulnya ditanya sama malaikat, hei Ferry, marrobuka. Kamu nanya, kamu tanya-tanya, digepuk sama malaikat. Emangnya temenmu? Betul apa betul? Masya, contoh orang tua kita dulu, masya Allah khusyuk ibadahnya. Lisannya basah dengan bacaan Al-Qur'an. Sambil nyusuin gendong anak juga, masya Allah, mulutnya sambil baca Yasin. Yasin. Nih anaknya diselipin di dalam kerudung sambil netein. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Gigit bayinya, masya Allah, tapi berkah, insya Allah jadi anak soleh. Gigit bayinya, masya Allah. Ya, makanya ibu-ibu berharap itu punya anak perempuan apa anak laki, Bu? Pengennya punya anak perempuan apa anak laki? Anak perempuan, Pak Ustadz. Kenapa? Anak laki mah bukan 2 tahun doang dipisahnya, disapihnya. Sampai bangke, sampai nggak sekolot kayak Pak R masih doyan nyus. Betul Pak RW? Cocok. Masya Allah, alhamdulillah. Jamaah, hei jamaah. Sampai mana tadi? Susu. Ada nggak susunya nih? Alhamdulillah pengertian panitia. Tepuk tangan buat panitia. Luar biasa. Bu, ini pernah saya pas ngisi acara pengajian kayak begini, pernah nggak dikasih kopi, nggak pernah dikasih susu. Akhirnya pas saya pulang, melihat istri habis nyusuin anak yang masih bayi, masih acak-acakan. Ya, saya pelampiasan ke istri. Ya, udah saya ini aja gitu ya. Wes 5 menit saya puyang Pak RW. Wok. Pas itu ditanya, "Ma, Umi, ini emang diolesin apa saya puyang ini?" Abi puyang. Ya Allah, Bi, itu mah tadi papa kasih sopel. Haram jadah doang. Masya Allah. Ya, Bu Haji Lubis. Wayahnya area ayat tamak ulah diberi sopel heula. Misi Pak Haji nah hayangan. Betul apa betul? Masya Allah. Jamaah. Hei jamaah. Singkat cerita, Kanjeng Nabi setelah melewati rangkaian peristiwa Isra, kemudian Kanjeng Nabi Mi'raj. Jadi kalau Isra itu berjalannya Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Kemudian kalau Mi'raj, yaitu berjalannya Kanjeng Nabi naik dari langit pertama sampai langit ke-7 ke Sidratil Muntaha, ke Rafrafil Akhdar, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di langit pertama Kanjeng Nabi bertemu dengan Kanjeng Nabi Adam. Di langit kedua Kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Di langit ketiga Kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit keempat Kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima Kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit keenam Kanjeng Nabi bertemu dengan Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Di langit ketujuh Kanjeng Nabi berjumpa dengan datuknya, dengan kakeknya, yaitu Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Subhanallah. Dan selesainya di langit ketujuh
hendak ke Sidratil Muntaha, malaikat Jibril, malaikat Mikail mohon pamit undur diri, mat cukup sampai di sini. Kenapa? Aku nggak diberikan kekuatan, aku nggak diberikan kekuasaan untuk bisa masuk ke Sidratil Muntaha, nggak kuat. Ya akhirnya Kanjeng Nabi lanjut Sidratil Muntaha ke Rafiqil Akhdar, dan juga sambil memberikan salam penghormatan, yang mana salamnya ini sering kita baca dalam setiap salat, yaitu bacaannya adalah At-Tahiyyatul Mubarakatul Salawatut Thayyibatun Lillah. Allah yang jawab Allah mudah-mudahan masuk surga, yang diam-diam baik ibu, yang ngobrol baik mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Mohon maaf berbicara tahiyat ini salah satu ruknun min arkanis sholah, betul, termasuk salah satu rukun qauli yang mana harus fasih, harus benar. Dan juga kita bagi yang punya waktu, punya ibarat kesempatan untuk tahsin, sama seperti Fatihah kudu di tahsin. Jangan sampai mohon maaf giliran udah tua, gigi tinggal 2, baru belajar yang namanya tasyahud, baru belajar yang namanya Fatih. Masya, giliran dites sama ustadznya, sama guru ngajinya, yaitu siapa guru ngaji di sini? Kang Ustadz, Kang Haji Sofa, ya, ataupun guru yang lainnya dites, ayo Ki, baca tahiyatnya yang benar, ikutin bacaan saya. Siap Pak Kiai? Baca Kang Haji Sofa. At-Tahiyyatul Mubarakatus Salawatut Thayyibatun Lillah. Kata aki-akinya mohon maaf yang udah tinggal gigi 2, ya, pendengaran juga sudah mulai kurang. Apa bacanya? At-Tahiyyatul Mubarakatul Salawatul Thayyibatul Lillah. Kata Kanji Sofa, jangan tul semua, ada tutnya, ada tutnya. Ingat ada tutnya. Oh, ada tutnya Pak Kiai. Iya, yang benar ulang. Oke, siap 86 Pak Kiai. At-Tahiyyatut Mubarakatut Salawatut. Jangan tut semua, ada tusnya, di tengah ada tusnya. Masya Allah, diulangi lagi. At-Tahiyyatut Mubarakatus Salawatus. Wah, repot kalau belajarnya sudah tua. Makanya ini pesan kepada para pemuda nih, ya, setelah peringatan Isra Mi'raj ini, siap makmurkan masjid, siap ramaikan jamaah, siap jadi muadzin, siap jadi imam. Insya Allah, jangan sampai ada fenomena, Masya Allah, yang adzan aki-aki yang jadi imam, yang jadi makmum, yang gulung karpet, yang ngepel lantai, yang ninggal. Ya iya, diborong semua. Mana pemudanya? Ya, dan repotnya mohon maaf, ini aki-aki biasa adzan itu di waktu subuh, benar. Sholat subuh itu aki-aki mendominasi. Mana pemudanya? Betul Pak, betul. Aki-aki Masya Allah, walaupun ngantuknya, ya capeknya, secapek-capeknya, tetapi giliran subuh mah bangun, ya nyalain lampu masjid, nyalain lampu musola, cetrek, masuk ke masjid, masuk ke musola. Ayo, iya RT kemana ya? RW, SBY RW turu bae wangi wah. Akhirnya ada aki-aki di sono dirajek. Insya Allah di sini nggak beda. Ya.
Adzan aki-aki, Masya Allah, adzannya adzan subuh. Sampur batuk, repot balik dulu ke keran ke kamar ini tempat wudu, buang dahak dulu. Sambung lagi adanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Kamar mandi dulu. Bolak-balik sampai akhir. Pas ngelihat jam udah jam 6. Gara-gara bolak-balik batuk repot kalau sudah aki-aki mah. Coba nih para pemudanya, mana pemuda? Pemuda harapan bangsa, betul. Pemuda harapan orang tua, betul. Pemuda harapan calon mertua, betul. Insya hidup pemuda. Mana ya pemudanya ya? Masya Allah ya. Kan enak kalau masih muda mah, apalagi suaranya menggelegar kayak kori tadi. Ya, adanya adzan subuh, luar biasa. Insya enak. Ya, coba kalau adanya kayak aki-aki, Bu. Model tadi, kira-kira ibu mau bangun jamaah? Mau bangun jamaah enggak? Kan berat. Betul apa betul? Coba kalau adanya begini nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu di Masjid Agung Tangerang. Ya, Masjid Agung apa namanya? Al-A'zam. Itu adanya begitu. Ada lagi yang di depan sini nih. Ya, di flyover tuh. Adanya begini nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh. Tetapi pas lewat ke sini, ke perumahan Keroncong, adanya begini. Allahu Akbar. Masya Allah. Insya Allah kalau di sini mah ya muadzinnya juga insya Allah pilihan. Ya suaranya yang bagus-bagus, tajwidnya yang bagus-bagus. Insya Allah. Bu, nih bentar lagi nih kan mau puasa mau Ramadan benar. Sebulan lagi mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, bisa memakmurkan Ramadan dengan kegiatan ibadah. Kira-kira kalau ditanya ibu nanti terawihnya mau yang cepat apa yang lambat? Mau yang cepat apa yang lambat? Kira-kira kalau imamnya baca Fatihahnya model begini, ibu ngedukung apa tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Gimana Bu? Setuju? Setuju? Besok mau jamaah lagi di masjid? Enggak demo, bagus Pak RW. Masya Allah, beneran. Giliran terawih, Pak DKM. Kata ibu-ibu jamaah yang dipimpin oleh Bu Haji Lubis. Kita mau demo. Demo apa Bu Haji? Masya Allah, Pak DKM. Pak DKM apa gimana sih, salah milih imam atau gimana? Masa imam yang model gitu dipasang? Ya kita kan ibu-ibu banyak kesibukan Pak DKM. Belum ngabisin rujak, ngabisin kolak, gorengan juga belum dihabisin. Lah kita juga sambil pengen nonton TV kali Pak DKM. Wayahnya sih imam yang model itu jangan dipasang lagi. Kalau enggak kita mau pindah masjid. Ngancemnya begitu. Iya. Siap usulannya diterima. Nanti ditambung. Siap. Akhirnya Bu Haji Lubis dan juga jamaah ibu-ibu kompak. Ibu-ibu, lebih baik kita besok mah tarawehnya di masjid ono. Ya daripada kita keselpan maka nanti. Bener nggak? Bener, akhirnya pindah ke masjid ono. Pas di masjid ono, ternyata imam yang tadi malam di sini pindah ke ono. Ya, kata Bu Haji Lubisnya dan ibu-ibu jamaah, ketemu lagi sama imam yang ini. Aduh, Masya Allah. Bu, berarti nggak setuju kalau imamnya lambat? Bapak,
Kira-kira kalau imamnya cepat setuju apa kagak? Ini punten ada yang aki-aki. Banyak. Kalau imamnya yang kira-kira baca Fatihah satu napas siap. Misalkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Setuju? Wih, setuju aja ibu-ibu mah, masya Allah. Ini mah bapak-bapak. Ya Allah. Atau yang aki-aki, kasihan. Ayo Pak Ustaz. Kayak mau kayak gini terawihnya saya, ampun. Pulang terawih pasti kudu diurutin. 50.000 Pak Ustadz minimal, ngurutin kali aja sebulan. Mana buat mudik, buat ngasih cucu, ayo habis Pak Ustadz. Masya Allah ya. Mudah-mudahan insya Allah masjid Jami' Baitur Rahmah insya Allah akan dimakmurkan oleh para pemuda. Pemudanya siap memakmurkan masjidnya, siap memakmurkan musalanya, siap jadi imamnya, siap jadi muadzinnya. Amin ya Allah ya Rabbal, ya Rabbal. Pak RW, Pak DKM, saya tanya, tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Subuhnya di masjid ini berapa sop biasanya? 3 sop. 3 sop, satu sopnya berapa orang? 50. Masya Allah. Kali 3 150. Masya. Warganya ada berapa? 3 sop. Satu sop 50. Kali 3 150. Warganya ada 7.500. Masya Allah. Itu pada kemana sisanya? Masya Allah. Tapi lumayan, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan setelah peringatan Isra Mi'raj ini, mudah-mudahan sholat jamaahnya tambah semangat, masjidnya tambah rame, kegiatan ibadahnya tambah semangat. Amin ya Allah ya Rabbal, ya Rabbal. Bu, siap makmurkan masjidnya, siap makmurkan musholanya, siap jadi istri yang soleh buat suaminya, siap setelah pulang dari sini siap cium tangan suaminya, siap enggak? Biasanya kalau mau berangkat sama pulang pengajian suka cium tangan suami apa kagak? Yang benar, nanti saya tanya bapak-bapaknya nih. Bu, pahalanya mencium tangan suami insya Allah rontok nanti dosa-dosa ibu. Amin. Ibu pengen ke Mekah, di sana ada yang namanya Hajar Aswad. Sebelum ibu berangkat ke sana, ya mungkin biayanya mahal, waktu tunggunya lumayan lama. Udah Hajar Aswad yang di rumah manfaatin bu. Hajar itu batu, Aswad itu hitam. Kebetulan suami kita mirip Hajar Aswad, ya udah puas-puasin deh. Datang pulang nih pengajian, habis cium tangan, cium kening suami. Iya, laksana mencium Hajar Aswad insya Allah bu. Kalau suami baru pulang kerja atau pulang dari masjid, biasanya suka nawarin apa ke suami? Suka nawarin apa ke suami? Iya, ditawarin itu suami, Pak, mau minum apa? Mau minum air putih, minum susu, minum teh manis, apa minum apa ini? Susu beruang. Udah, wayahnya papa mah malam ini minum susu dulu. Pak, diminum Pak, khawatir papa aus dari masjid. Iya, diminum Pak, baik mah. Pak, diminum dulu Pak,
Baik mah, Pak diminum dulu. Baik mah, diminum. Itu namanya istri soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Diminum ya mah? Iya Pak, diminum. Kata tim hadroh bisa baik. Atau iya. Kalau penceramah nggak bisa ngakal begini, waduh bisa pingsan penceramah. Betul apa betul? Ya itu namanya istri solehah. Dan kalau kita berkaca, yaitu dalam sejarahnya rumah tangga Rasulullah bersama Siti Aisyah. Ya, Siti Aisyah ketika Rasulullah datang setelah menyambut dengan senang hati, dengan wajah yang ceria, maka sebaik-baik perempuan adalah perempuan yang solehah, yang mampu menyenangkan hati suami, berdandan juga untuk suami. Betul? Betul apa betul? Siti Aisyah ketika Rasul ibaratnya sudah ditawarin makan dan minum, ketika beliau Rasul berkeringat, maka diambillah selendang Siti Aisyah, yaitu buat ngelap keringatnya Rasul. Dan bukan hanya itu, kenapa sebabnya Siti Aisyah disebut yaitu ya Humaira, artinya perempuan yang punya pipi kemerah-merahan, karena seringnya Siti Aisyah mengelap pipinya dengan bekas keringatnya Rasul. Begitu tuh Bu. Keringatnya Rasul dipindahin ya ke pipi Siti Aisyah sambil dihayati, sambil diresapi. Dan mohon ini coba dipraktekkan di rumah. Ketika suami pulang dari pasar, suami pulang dari tempat kerja, sambut suami, tangan suami dicium, jidat suami dicium, dan juga keringat suami tolong dilap. Pakai sapu tangan ibu, pindahkan ke pipi ibu, bedakan rasanya. Pingsan pastinya. Betul apa betul? Kalau Kanjeng Nabi keringatnya yaitu semerbak kasturi, kalau suami ibu mungkin yaitu 7 rupa. Bau 7 rupa. Atau iya Masya Allah. Dan konon katanya selendang yang dipakai untuk ngelap keringat Rasul ini tidak pernah dicuci oleh Siti Aisyah. Coba praktekkan Bu. Sapu tangan ibu yang pakai keringat, ngelap keringat suami, coba jangan dicuci-cuci, seminggu aja. Gimana baunya Bu? Masya Allah. Jamaah, jamaah, lanjut apa lanjut? Masih semangat? Ini pesan Pak RW Pak Ustadz, jangan lama-lama lah ya. Ini cukup sampai jam 11:30 aja. Ini sudah jam 12, berarti lewat setengah jam. Berarti kalau ceramahnya lewat daripada waktu yang ditentukan, berarti urusannya lembur. Masya, tenang Pak RW. Ya, kita masih silaturahmi aja, insya Allah. Hitung-hitung promosi, insya Allah. Jamaah, hei jamaah, sebagai intisari kesimpulan, biar ada oleh-olehnya, betul apa betul? Jadi Rasulullah dan kita umatnya diberikan kewajiban yang awalnya 50 waktu sholat. Kemudian setelah Kanjeng Nabi turun ke langit ke-7, turun ke langit ke-6, bertemu dengan Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, apa yang telah Allah berikan kepadamu dan umatmu? Apa jawab Kanjeng Nabi? 50 waktu sholat. Kanjeng Nabi Musa kaget. Mat, apa enggak salah? 50 waktu. Betul? Mat, umat aneh aja nih. Yang badannya kuat, tenaganya kuat, postur badannya tinggi gede. Itu seminggu sekali ibadahnya. Dan itu pun banyak yang kabur gara-gara mancing. Ada yang suka mancing? Suami siapa Bu yang suka mancing? Bu, suami siapa yang suka mancing? Kata ibu-ibu, Masya Allah repot Pak Ustadz kalau suami doyan mancing mah. Kata Bu Haji Lubis, ya sering kesel. Aduh Gusti jengkelna, boga salaki mancing.
bae ira handek sugihna mun salaki doyan mancing baik. Tapi ada sifat positif daripada mancing. Pertama khusyuk. Bener nggak? Temennya minta rokok, minta korek, nih ambil aja. Saya mau strike, mau narik. Betul apa betul? Itu coba kalau khusyuknya itu dipindahkan dalam sholat, kira-kira bagus atau tidak? Bagus apa tidak? Tapi Masya Allah luar biasa berat. Betul apa betul? Ceritanya Kanjeng Nabi Musa nanya lagi. Setelah Kanjeng Nabi minta pengurangan kepada Allah, dikurangi 5, ditanya lagi sama Kanjeng Nabi Musa, mat berapa jadi mat? 45 dikurangi 5. Balik lagi mat, umat ente nggak bakal kuat, umat ente mah lemah. Tuh baru pengajian sejam aja udah pada pulang. Betul apa betul? Baru pengajian 5 menit aja udah pada ngor. Itu umat ente mah gak bakal kuat. Ya, coba balik lagi minta pengurangan kepada Allah. Balik lagi Kanjeng Nabi, yang mana awalnya 50 waktu, alhamdulillah jadinya 5 waktu. Berkat jasa Kanjeng Nabimu Musa. Coba Kanjeng Nabi Muhammad nggak ditegur sama Kanjeng Nabi Musa, nggak nyuruh balik lagi. Coba ya, pasti masih 50 waktu. Berkat jasa Kanjeng Nabi Muhammad. Coba mun Kanjeng Nabi Muhammad terdaik naik deui, terdaik minta pengurangan kepada Allah, Masya Allah, maka akan tetap jadi 50 waktu. Tapi 5 waktu ini insya Allah tidak akan mengurangi pahalanya, keutamanya daripada 50 waktu insya Allah. Singkat cerita, ketika Kanjeng Nabi turun ke Mekah ya, kemudian menceritakan perihalnya setelah mengalami peristiwa Isra wal Mi'raj, menceritakan apa yang dialami Rasul, diceritakan di perjalanan, diceritakan. Tetapi Masya Allah, sebagian besar orang-orang Mekah saat itu mengejek, mencaci, bahkan Ki Adi bin Mut'im, Abu Jahal serta keronco-keronconya ini seraya berkata dan mengejek, Muhammad, ente cerita apa habis Isra ya, ke Palestina, ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa? Mat, ente sadar apa kagak? Ente ngimpi apa kagak? Coba angkat kaki ente satu, angkat satu lagi, gak bisa, jatuh. Lah ente ngomong habis Isra, terus naik Mi'raj ke langit ke-7, naik ke Sidratul Muntaha. Mat. Bahkan Ki Adi bin Mut'im dalam kitab Dardir di sana sebutkan, ya Muhammad, asyhadu annaka anta kadzdzab. Mat, aku bersaksi bahwasanya ente ini pendusta. Ente ini adalah penyebar hoak, bohong doang. Kata Ki Adi bin Mut'im. Tapi apa yang diucapkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, makanya beliau diberi gelar As-Siddiq, orang yang paling percaya salah satunya terhadap peristiwa Isra wal Mi'raj yang diceritakan oleh Rasul. Abu Bakar As-Siddiq dan juga sahabat-sahabat yang beriman, Masya Allah ya Muhammad, sekalipun apa yang diceritakan olehmu ya Muhammad lebih daripada itu, aku bersaksi, saya percaya sepenuhnya akan peristiwa dan juga cerita yang telah engkau alami. Subhanallah. Oleh karenanya hikmah Isra wal Mi'raj ini menguji sejauh mana keimanan dan juga ketauhidan kita dalam ibaratnya mempelajari serta mengimani dari peristiwa-peristiwa di masa lalu. Insya dan endingnya, intisarinya, kita mudah-mudahan menjadi umat Kanjeng Nabi, menjadi hamba-hamba Allah yang menjaga solat kita.
Karena kata Kanjeng Nabi, as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salatnya, maka berarti dia mendirikan agamanya. Amin. Barang siapa yang meninggalkan salatnya, berarti dia telah merobohkan agamanya. Masya Allah. Hadirin, saya kasih ilustrasi. Rukun Islam berjumlah 5. Betul. Islam saya ilustrasikan, saya ibaratkan ini botol nih, kaleng. Dan rukunnya adalah berjumlah 5 jari. Perhatikan. Selama 5 jari ini memegang kuat, maka insya Allah Islam kita akan kuat. Amin. Tetapi coba kalau satu persatu jari dari 5 jari ini terbuka dan lepas. Jari kelingking saya lepas, ibaratkan jari kelingking ini adalah ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima. Saya lepas, saya buka. Masih kuat? Masih kepegang? Artinya rukun haji atau ibadah haji ini manistata'a ilaihi sabila, dijalankan atau dilaksanakan bagi orang-orang yang sudah mampu dalam perjalanannya. Betul. Kemudian rukun Islam yang keempat adalah puasa, yang diibaratkan dengan jari manis. Saya lepas, saya buka, masih bisa, masih kuat, belum jatuh. Artinya rukun puasa juga ini bagi orang-orang yang mampu dalam melaksanakan puasa. Karena ada beberapa kriteria orang yang boleh tidak berpuasa, tetapi harus ada konsekuensi bayar qadha ataupun bayar fidyah. Betul, Bu? Saya tanya, jawab dengan jujur, ibu masih punya utang puasa apa belum? Udah lunas? Udah dibayar? Alhamdulillah. Jangan sampai nunggu ibaratnya mendekati Ramadan. Ya, makanya bapak-bapak selaku suami wajib bertanya kepada istrinya, "Mah, utang puasa beres apa belum?" Insya Allah. Yang ketiga, jari tengah diibaratkan adalah zakat. Zakat ini juga bagi orang yang mampu mengeluarkan zakat. Jadi kalau kita seandainya dihadapkan dalam kondisi kita tidak mampu berzakat, berarti kita menjadi mustahiq zakat. Betul apa betul? Yang kedua, yang tinggal 2, yaitu jari jempol dan juga jari telunjuk. Berarti yang belum disebut, yang tersisa adalah sholat dan juga syahadat. Coba perhatikan. Kalau kita lepas jari telunjuknya, yang diberatkan sebagai sholat. Kalau kita lepas jari jempolnya, yang diberatkan sebagai syahadat. Kira-kira apa yang terjadi dengan botol ini? Coba. Artinya mohon maaf, kalau kita lepas sholat kita, lepas agama kita, lepas Islam kita. Betul. Kalau kita lepas syahadat kita, berarti juga lepas Islam dan juga keimanan kita. Masya Allah. Oleh karenanya, yuk jaga Islam kita, jaga keimanan kita. Walaupun masa silih berganti, tetapi keimanan jangan sampai mati. Walaupun masa terus berubah, tetapi akidah jangan sampai goyah. Karena intan paling mahal, mutiara paling berharga adalah keimanan dan juga Islam yang ada di dalam hati. Hingga wafat kita husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekelumit penjelasan bahwasanya ada penjelasan tentang ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Salah satunya naudzubillah di dalam kitab Durratun Nasihin ada penjelasan dari ayat yang mana fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasayalqauna ghayya. Nanti akan datang satu masa, satu umat, yaitu yang mana mereka suka mengikuti hawa nafsu dan juga suka menyanyiakan sholat. Apa ancaman dari Allah? Allah akan timpakan kepadanya kesesatan. Syekh Wahab bin Munabih menjelaskan yang namanya ghai ini adalah salah satu nama jurang di antara jurang-jurang neraka yang mana sangat bau, sangat panas, sangat dalam, diperuntukkan bagi orang-orang yang suka meninggalkan
sholat. Pak, Bu, kalau dikasih pilihan kita masih mending sholat apa disolatin? Kalau dikasih pilihan kita masih mending ngaji apa diajiin? Kalau dikasih opsi, kalau ini masih mending adzan apa diadzanin? Masya Allah, berarti kalau kita diajiin, kalau kita disolatin berarti kita sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan sampai kita wafat husnul khotimah tetap menjaga solat kita insya Allah, karena sejatinya manusia juga pasti akan mat. Presiden mati, gubernur, bupati, Pak Camat, Pak RW, Masya Allah kenceng amat, Pak RW, Pak RT, Pak Ustadz, doain mudah-mudahan sehat panjang umur, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, karena waktu yang sudah tidak memungkinkan dan juga Al-Fakir Ki Jaga Cinta masih banyak undangan, mohon doa kepada jamaah sekalian. Insya Allah minggu depan Al-Fakir akan terbang ke Malaysia untuk mengisi tausiah pada acara khitanan Upin dan Ipin. Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar dan Upin-Ipinnya mau disunat, amin ya Allah ya Rabbal. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada pengajian mendatang mudah-mudahan bisa silaturahim lagi. Wa in tajid su'an fasuddal khalala fajalla man la'iba jalla wa ala nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.